Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Setelah dalam kuliah duha tadi kita telah mempelajari nama Allah Al-Wadud. Maka pada kuliah siang atau tengah hari ini, kuliah zuhur dari jam 1 hingga jam 2, kita akan belajar lagi nama Allah Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Kalau Al-Wadud maknanya yang maha pengasih, maka Ar-Razzaq maknanya yang maha pemberi rezeki. Supaya lebih meyakinkan, apakah ada dalilnya dari Quran atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih menyebut tentang nama Allah ini? Jawabnya ada. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Disebut dalam ayat ini Ar-Razzaq, yaitu Allah yang maha pemberi rezeki. Makna lengkap ayat, Innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rezeki, dzul quwwatil matin, dia mempunyai kekuatan, lagi sangat kokoh, sangat kuat. Kita tambah satu ayat lagi tentang nama Allah Ar-Razzaq, yaitu dari hadis Nabi yang sahih, riwayat Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha huwal musa'ir al-qabidu al-basitur razzaq. Sesungguhnya Allah dialah yang maha menentukan nilai. Dialah yang menentukan harga, yang menahan rezeki. Al-Qabid, yang menahan rezeki. Al-Basit, yang melapangkan rezeki. Ar-Raziq, dan Allah maha pemberi rezeki. Jadi nama Allah yang berdekatan dengan makna yang sama. Dalam Al-Quran disebut Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Nabi SAW pula sebut Allah itu Raziq, maha pemberi rezeki. Mempunyai makna yang sama. Setelah kita mengetahui
tentang dalil nama Allah Ar-Razik atau Ar-Razzaq. Berikut ini kita ingin tahu pula apa makna Ar-Razzaq, Ar-Raziq. Pertama, kita ingin lihat dari sudut bahasa. Menurut bahasa, Ar-Razzaq Maha Pemberi Rezeki, iaitu bentuk sirah mubalaghah, iaitu format atau bentuk untuk menyatakan bersangat-sangatan. Allah dalam memberi rezeki bersangat-sangatan. Sama ada kepada orang yang kuat atau orang yang lemah. Sama ada kepada orang yang taat, patuh kepadanya, atau orang yang durhaka kepadanya. Allah tetap beri rezeki. Itu menurut bahasa. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Adapun menurut istilah syarak, makna nama Allah Ar-Razzaq atau Ar-Raziq. Nama Allah Ar-Razzaq dan Ar-Raziq, yaitu Allah Maha Pemberi rezeki untuk seluruh makhluknya. Bukan hanya manusia, jin juga dapat rezeki. Binatang juga dapat rezeki. Dia menjamin rezeki untuk seluruh alam. Allah jamin. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan kamu bunuh anak kamu karena takut miskin. Allah yang memberi kamu rezeki, dan Allah juga yang akan memberi anak-anakmu, zuriatmu rezeki. Itu maksudnya Allah jamin semua makhluknya layak mendapat rezeki. Ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang pemberi rezekinya. Tak ada siapapun yang melata di atas muka bumi. Kata ulama tafsir, makna binatang melata di atas muka bumi ini segala makhluk yang bernyawa. Dia manusia ke? Dia binatang ke? Gajah, harimau, beruang, kancil, burung-burungan ke? Semua telah dijamin oleh Allah rezeki mereka. Adapun makna mustaqarraha wa mustawda'aha, ada yang mengartikan dunia dan akhirat, ada yang mengatakan sulbi dan rahim wanita, itu tempat.
Okey. Setelah kita tahu makna Ar-Razzaq, Ar-Razik menurut bahasa dan menurut istilah agama, berikut ini kita bahas pula tentang kehebatan nama Allah Ar-Razzaq, Ar-Razik, Maha Pemberi rezeki. Di antara kehebatan nama Allah Ar-Razzaq dan Ar-Razik, apa di antara kehebatan nama ini? Yang pertama sekali, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan rezeki makhluknya walaupun mereka itu lemah. Dan tidak mampu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala permudahkan untuk mereka mendapat rezeki. Bukan hanya manusia yang lemah. Binatang hatta sekecil-kecilnya, seperti serangga, seperti kuman, semuanya Allah sediakan rezeki untuk mereka. Jangan bimbang. Setiap manusia yang hidup akan mendapat rezeki. Yang penting mereka mesti berusaha. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi rezeki khas kepada mereka yang dekat dengannya. Apa makna rezeki yang khas? Kepada orang-orang yang dekat kepadanya. Ada namanya rizqul qulub atau rizqul qalbi. Ada namanya rizqul badan. Rizqul qalbi ini termasuk ilmu pengetahuan. Seperti ilmu pengetahuan yang sedang kita pelajari. Ilmu tentang nama-nama Allah. Itu rezeki juga. Sebab rezeki ilmu ini Allah tidak beri kepada semua. Rezeki hidayah, rezeki iman, rezeki ikhlas, rezeki sabar, rezeki adanya rasa takut, al-khawf, rezeki adanya rasa harap, ar-raja. Kesemuanya itu Allah akan anugerahkan kepada orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan rezeki-rezeki itu namanya rizqul qalbi. Satu lagi rezeki namanya rizqul badan. Rizqul badan ini seperti Allah anugerahkan rezeki-rezeki yang halal. Dan rezeki tersebut sangat berguna untuk menolong manusia mentaati Allah dan memperbaiki agamanya. Bukan rezeki yang haram. Begitu juga rizqul qalbi. Ilmu pengetahuan yang sahih, yang berasaskan Quran dan sunnah Nabi. Itu rizqul qalbi. Bukan sebagaimana ilmu-ilmu yang didalami oleh ahli-ahli tarikat sesat. Seperti ilmu al-arqam. Ikhwan, DISB,
Mereka kononnya ada ilmu juga, tapi ilmu yang penuh dengan karut marut, sehingga Arqam diharamkan oleh Malaysia sekitar 20 tahun yang lalu. Karena apa? Mereka ada ilmu, tapi ilmu yang karut marut. Itu bukan rizqul qalbi. Rizqul qalbi seperti kita belajar Al-Asma'ul Husna, berasaskan ayat Quran dan hadis Nabi. Kita belajar tafsir Al-Quran. Kita belajar akidah yang sahihah, akidah sebenar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita cenderung ikut salafus salih, 3 kurun pertama, sebagaimana sanjungan Nabi, khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup pada kurunku, yaitu kurun sezaman dengan Nabi. Kemudian kurun berikutnya, kemudian kurun berikutnya. Oleh sebab itu, di sinilah rahasianya. Mengapa kita cenderung kepada salafus salih? Karena salafus salih mendapat sanjungan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sanjung orang-orang yang terdahulu memeluk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah reda pada mereka dan mereka juga reda terhadap Allah. Allah masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal abadi di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Siapa yang berhak mendapat reda Allah? Siapa yang berhak layak masuk syurga? 3 golongan. Muhajirin, yaitu orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Al-Ansar, orang-orang Madinah yang setia mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan Muhajirin, kita juga bukan Al-Ansar, tapi kita juga layak mendapat reda Allah dan syurga Allah, dengan syarat mesti menjadi insan yang ketiga. Siapa insan yang ketiga dalam ayat tersebut? Ayat 100 surah At-Taubah, yaitu orang-orang yang mengikuti Muhajirin dan Ansar dengan baik. Betul tak Muhajirin dan Ansar itu sahabat Nabi? Betul tak definisi sahabat Nabi adalah orang yang sezaman dengan Nabi, jumpa Nabi, memeluk Islam dan mati dalam Islam, yang pernah mendapat sanjungan dari Nabi sebagai orang yang paling baik. Itu sebabnya apabila kita ikut jejak langkah mereka, punya akidah murni tauhidnya tanpa bercampur syirik, sebagaimana imannya Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, beribadat kepada Allah ikut cara Nabi, dan memiliki akhlak sebagaimana akhlak Nabi. Bila kita ikut, kita juga layak mendapat reda Allah dan masuk syurga. Nah, itu yang namanya rizqul qalbi. Sebabnya bila ingin menambah ilmu agama, pastikan guru-guru yang mengajar ilmu agama itu berteraskan Quran dan sunnah Nabi, bukan asal cakap tanpa membawa ayat Quran dan sunnah Nabi.
Tidak lain ucapannya kata tuan guru itu, kata habib itu, kata syekh itu, kata kiai itu. Saya lihat dalam kitab itu, saya lihat kata kitab itu. Tanpa menyebut ayat Quran dan sunnah Nabi. Kata-kata manusia boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Tapi kata-kata Allah semuanya benar. Kata-kata Rasul yang sahih datangnya semuanya benar. Sebab Nabi menerima wahyu. Nabi tidak cakap berdasarkan hawa nafsu. Ini rahasianya. Ini yang namanya rizqul qalbi. Bukan ilmu tarikat. Satu lagi, rizqul badan. Agar badan kita sehat, Allah Subhanahu wa taala beri kepada orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah rezeki-rezeki yang halal. Bukan rezeki yang haram. Seperti riba, rasuah, menipu. Kan? Rezeki badan adalah rezeki yang halal, yang sangat menolong untuk kesempurnaan ibadat seseorang. Sebab seseorang apabila menghimpun rezeki tanpa mengira dari mana sumbernya, dengan kata lain itu adalah rezeki yang haram. Coba dengar apa kata Nabi. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh hasil dari pemakanan yang haram, neraka tempatnya yang lebih utama. Na'udzubillahi min dzalik. Itu tentang kehebatan nama Allah Ar-Razzaq atau Ar-Raziq. Nah, sekarang kita sampai kepada pembahasan pengajaran yang dapat kita ambil daripada nama Allah Ar-Razzaq. Apa kesan positifnya? Macam tadi pagi, apa kesan positifnya pada diri kita bila kita memahami makna nama Allah Al-Wadud? Bagi yang belum dengar, sila dengar video pagi tadi. Nah, sekarang apabila kita betul-betul memahami makna nama Allah Ar-Razzaq dan Ar-Raziq, apa kesannya pada diri kita? Yang pertama sekali, dia tidak pernah takut akan kesempitan hidup. Kalau Allah Subhanahu wa taala tak pernah takut memberi rezeki kepada seluruh makhluknya, karena rezeki yang ada di sisi Allah tidak dapat dihitung banyaknya. Sehingga ada riwayat mengatakan apabila hajat dan keperluan makhluk dari kalangan jin ke manusia ke binatang ke, Allah penuhi semuanya. Namun rezeki yang ada di sisi Allah tidak berkurang walau sedikit. Allah tak pernah takut. Oleh kesan dari keyakinan tersebut akan membentuk jati diri manusia. Dia tidak akan takut untuk membantu orang lain, untuk bersedekah,
untuk infak, untuk menyumbang. Sebab dia tidak pernah takut akan kesempitan hidup. Dan dia tidak pula bimbang ketiadaan orang yang akan menolongnya. Dia tak bimbang. Sebab Allah yang berjanji. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa janji Allah, Pak Ustaz? Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Itu janji Allah. Allah pasti akan menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong orang lain. A menolong B yang memerlukan sesuatu. Sama ada dalam bentuk rezeki material atau spiritual. Duit ke, makanan ke, itu material atau spiritual. Rezeki qalbi tadi. Menjawab soalan-soalan orang yang ada muskil, tidak begitu faham tentang agama. Dia coba jawab. Sehingga tenang hati seseorang yang bertanya. Karena dapat pencerahan. Itu menolong juga. Tapi sifatnya lebih kepada spiritual. Apa janji Allah? Dan Allah tak pernah mungkir janji. Innahu la yukhliful mi'ad. Dia, yakni Allah, tak pernah mungkir janji. Apa kata Allah melalui lisan Rasulnya? Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah pasti akan tolong hambanya selama hambanya suka tolong orang lain. Itu sebabnya apapun jenis pertanyaan kepada Ustaz, Ustaz tak pernah menolak. Kalau rasanya tak mampu menjawab karena belum tahu, tak segan-segan untuk minta tangguh, untuk mencari bahannya, jawabannya. Itu sebabnya orang-orang yang betul-betul memahami nama Allah Ar-Razzaq, dia tak pernah takut akan kesempitan hidup. Dan dia juga tidak bimbang kalau dia menolong orang, orang lain akan tolong dia. Sebab itu janji Allah. Dan Allah tak pernah mungkir janji. Apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di setiap pagi ada 2 malaikat di langit melaungkan doa. Cuma kita saja yang tak dengar. Apa bunyi doa 2 malaikat itu? Doa yang pertama, doa malaikat yang pertama, Ya Allah, berilah gantian kepada orang yang menafkahkan hartanya. Orang yang bersedekah,
orang yang menyumbang untuk kebaikan, tolong ya Allah, berilah gantian untuk mereka. Itu satu. Kata malaikat yang kedua, ya Allah, Engkau binasakanlah harta orang-orang yang bakhil, lokek, kedekut, tangkai jering. Na'udzubillah min dzalik. Itu sebabnya sungguh banyak umat Islam pagi-pagi lagi sambil salat subuh bawa duit seberapa yang boleh untuk dimasukkan ke kotak atau ke dalam kotak amal tabungan milik masjid atau surau. Walaupun sebenarnya penerimaan infak itu bukan hanya waktu pagi. Ustaz tidak begitu setuju. Mesti infak, nafkah, sedekah pagi saja. Tidak. Sepanjang hari. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Rezeki akan datang kepadanya bukan hal yang mustahil. Yang penting salurkanlah rezeki kepada pihak yang memerlukan. Niscaya Allah akan ganti. Itu dia. Kesan iman kepada nama Allah Ar-Razzaq, Ar-Raziq, membuat dia tidak pernah takut kesempitan hidup. Makin pemurah dia memberi rezeki semampunya, semakin berdatangan rezeki daripada Allah. Allah ketuk hati orang-orang tertentu untuk bantu dia. Itu maksudnya. Yang mustahak salurkan rezeki yang kita miliki kepada pihak yang memerlukan. Ini dikuatkan lagi oleh firman Allah ayat 39 dari surat Saba. Apa kata Allah? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, sedekahkan, infakkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Kehebatan membagi rezeki kepada pihak yang memerlukan, yang kita panggil sedekah. Inilah amalan yang sangat istimewa. Ada hadis mengatakan apabila kamu diterima sakit, banyak-banyaklah bersedekah. Mudah-mudahan sedekahmu itu menjadi sebab penyakitmu cepat sembuh. Dengan izin Allah. Sebagai penyebab. Itu sebabnya sesuatu yang paling dikesali oleh orang-orang yang sedang nazak, yaitu mengapa mereka tidak suka sedekah. Lihat ayat 9 dan 10. Dari surat Al-Hasyr. Apa kata Allah? Maaf, surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun ayat 9 dan 10. Kita baca ayat 9 dulu. Ya ayyuhalladzina amanu
La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hei orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali hartamu dan anak-anakmu melekakan kamu, melalaikan kamu dari mengingati Allah. Orang beriman diingatkan oleh Allah. Jangan gara-gara harta dan anak membuat kamu akhirnya jadi lalai. Wa may yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian, merekalah orang yang rugi. Siapa maksudnya siapa yang berbuat demikian? Siapa yang dapat dilalaikan oleh hartanya karena bakhil, lokek, tak suka bantu orang lain, atau dilekakan oleh anaknya karena sayang anak, akhirnya kita buat maksiat, sanggup rasuah, sanggup mencuri untuk memenuhi keperluan anak. Siapa yang berbuat demikian, merekalah orang yang rugi. Dan dalam ilmu tafsir, bila disebut sifat dalam Al-Quran secara mutlak, dia membawa makna am. Mutlak maknanya bebas. Merekalah orang-orang yang rugi, dia membawa makna am, iaitu ruginya dunia dan rugi di akhirat. Itu kaedah ilmu tafsir. Lalu apa kata Allah pada ayat berikut? Bahawa menafkahkan harta itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Firman Allah ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Nafkahkanlah, sedekahkanlah, sumbanglah segelintir dari rezeki yang Allah berikan kepadamu di jalan Allah. Bantu untuk pembinaan masjid, bantu untuk pembinaan rumah anak yatim, bantu untuk pembinaan rumah tahfiz, bantu untuk majlis-majlis ilmu seperti ini. Semua ini adalah fisabilillah. Sedekahlah, berilah sumbangan rezeki yang Allah beri kepadamu pada jalan Allah sebelum kamu mati. Min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut. Sebelum mati, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Jangan jadi manusia yang apabila kematian sudah sangat hampir, lalu dia berkata, oh Tuhan, tolong engkau delay, tolong engkau lambatkan sedikit mencabut nyawa aku, tolong ya Rabb. Ajalin qarib, sebentar saja ya Allah, tolong delay, jangan cabut. Fa asaddaqa, supaya aku boleh bersedekah. Wa akum minas salihin, dan supaya aku boleh tambah lagi amal-amal saleh. Apa maknanya? Orang yang lokek, bakhil, akan menyesal menjelang mati.
Yang mereka kesalkan itu bukan karena belum haji, belum umrah. Yang mereka kesalkan itu bukan karena tidak salat, tidak puasa. Bukan. Ayat tersebut menyebut yang mereka kesalkan karena dulu semasa hayat tidak suka bersedekah. Fa'asaddaqa, dan tidak banyak berbuat amal saleh. Hadirin dan hadirat, nyawa dicabut on time. Tak boleh lambat, tak boleh percepat. Sebagaimana firman Allah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal dah tiba, idza jaa ajaluhum, bila ajal itu, masa mati sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ia tidak boleh dilambatkan dan juga tidak boleh dipercepat. Maksudnya, cabut nyawa itu on time. Itu sebabnya Ustaz setuju istilah setengah ulama. Kita tidak tahu bila kita akan mati. Kita tidak tahu bila kita akan mati. Tetapi kematian akan datang bila-bila masa. Kita tidak tahu bila kita akan mati. Tapi yang pasti, kematian boleh datang menimpa kita bila-bila masa. Anytime. Tanpa memberitahu terlebih dahulu. Itu sebabnya kata para ulama, apa rahasia dan hikmahnya bacaan keluar rumah Bismillah dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku serahkan diriku kepadamu ya Allah. La haula wala quwwata illa billah, sebab aku tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Engkau ya Allah. Doa itu memberi isyarat. Bila keluar rumah, tidak ada kepastian kita boleh balik lagi ke rumah. Mungkin Allah cabut nyawa dalam perjalanan. Kalau tidak pergi, balik. Tapi kata Nabi, insya Allah dengan membaca doa itu, kamu akan selamat haluan pergi hingga balik. Itu fadilat. Nabi yang cakapnya, fadilatnya membaca doa keluar rumah, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, datang dari Nabi, bukan dari Habib, bukan dari kiai, bukan dari tuan guru, sebagaimana yang kita sebut pagi tadi. Allahu Akbar. Itu sebabnya kata Imam Ibnul Qayyim, pada satu hari aku menaiki keledai. Berjalan, tiba-tiba terperosok ke dalam lubang yang dalam. Terjatuh. Ketika itu aku baru teringat. Rupanya aku lupa membaca doa keluar rumah. Lupa. Sebab yang Nabi jamin, bila kamu baca doa tersebut, kamu akan diselamatkan oleh Allah haluan pergi hingga haluan balik. Jangan lupa baca doa tersebut. Itu sebabnya apabila Ustaz melepaskan cucu-cucu pergi ke sekolah,
Ustaz akan pastikan sebelum berangkat cucu-cucu dalam mobil baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Sebab kita mohon supaya cucu-cucu kita ke sekolah pergi dan balik dalam keadaan selamat. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu baru yang pertama. Apa dia kesan positif yang kedua, Pak Ustaz? Setelah yang pertama tadi, kita akan jadi orang yang tidak takut akan kesempitan hidup. Dan kita juga tidak bimbang adanya orang-orang yang akan menolong kita bila kita suka menolong orang lain. Sebab Allah janji, yang kedua, dia akan berusaha melalui sebab-sebab yang boleh mendatangkan rezeki yang halal, yaitu bertakwa kepada Allah dan tawakal. Ustaz ada tulis sebuah kitab, Kunci Murah Rezeki. Ada 10 kunci murah rezeki. Berdasarkan ayat-ayat Quran dan sunnah Nabi. Yang pertama, kunci murah rezeki adalah takwa dan tawakal. Ini berdasarkan firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3 yang kita selalu sebut dengan ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Tu ayatnya. Coba dengar baik-baik terjemahan ayat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan beri dia solusi, jalan keluar apapun masalah yang dia hadapi. Bukan hanya solution, jalan keluar, tapi Allah juga akan beri dia wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri dia rezeki dari sumber yang dia tidak sangka-sangka. Tiba-tiba datang saja rezeki. Tiba-tiba datang saja rezeki. Takwa kepada Allah. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, bila kita ingin memberi seseorang, jangan terlalu mengharap terima kasih dari manusia yang kita beri. Walaupun berterima kasih itu sudah sewajarnya, karena orang bantu kita. Lalu kita pun kata terima kasih. Sebab Nabi bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa yang tidak bersyukur kepada sesama manusia, itu bermakna dia tidak bersyukur kepada Allah. Oleh sebab itu, bila kita dibantu oleh seseorang, paling kurang katakan terima kasih. Syukran Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Semuanya boleh. Jangan jadi orang yang tidak pandai berterima kasih. Sebab Allah kata melalui lisan Rasulnya, siapa yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia, itu bermakna dia tidak berterima kasih kepada Allah. Kalau ditanya mengapa? Seseorang tolong kita adalah disebabkan Allah yang ketukkan hatinya. Kita bertanya,
kepada seorang ustaz. Dan ustaz tersebut bersedia menjawabnya dengan mencari hujah dan dalil. Lalu menjawab, kita pun merasa lega. Ustaz tersebut menjawab dengan mencari dalil dan hujah, sehingga kita merasa lega. Siapa yang gerakkan hati ustaz tersebut? Allah. Itu sebabnya, bila kita tidak berterima kasih kepada manusia, itu bermakna kita tidak berterima kasih kepada Allah. Tapi jangan bila kita menolong dan membantu seseorang terlalu mengharapkan balasan atau pujian manusia. No. Jangan. Apa sebab? Lihat ayat 77 dari surat Al-Qasas. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ayat tidak berbunyi, berterima kasihlah kepada sesama manusia selagi manusia itu berterima kasih kepadamu. Tak, ayat tidak berbunyi begitu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada seseorang sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah beri kita rezeki, duit, harta, makanan. Allah yang bagi. Tolong siapa yang susah. Karena kita dapat menolong ini orang lain karena Allah telah berbuat baik pada kita dengan memberi rezeki. Itu maknanya Ar-Razzaq. Kalau Allah tidak bagi, kita tak dapat memberi bantuan pada orang lain. Sebagaimana pepatah Arab menyebut, faqidu syai' la yu'ti. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki apa-apa, dia tidak boleh memberi. Apa nak diberi kalau tak ada sesuatu? Demikian juga apabila seseorang itu diberi oleh Allah ilmu. Ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu al-asma'ul husna, ilmu ibadat. Bila ada orang yang bertanya, jawab semampu yang kamu boleh. Apa sebab? Sebagai tanda terima kasih terhadap anugerah ilahi, terhadap rizqul qalbi, rezeki hati tadi. Hidayah, ilmu pengetahuan yang berasaskan Quran dan Sunnah itu rezeki. Kita kena agih-agihkan kepada orang yang memerlukannya. Jadi sekali lagi, firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, takwa dengan makna buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Bila dua sifat itu ada padamu, yaitu takwa, buat suruhan, jauhi larangan, Allah akan beri kamu solution, jalan keluar apa saja masalah yang kamu hadapi. Dan yang kedua, Allah akan beri kamu rezeki dari sumber yang kamu tidak sangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Selanjutnya kata Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ni tawakal. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada jugalah manfaatnya. Hari ini syukur alhamdulillah kita dapat tahu dua nama Allah, Al-Wadud dan Ar-Razzaq. Cuma sebelum Ustaz mengakhiri dan doa, Ustaz ingin sampaikan kepada semua jamaah yang ikut majlis ilmu dari Ustaz, esok hari Khamis kita tidak ada kelas online.
karena Ustaz ada satu hal di satu tempat. Kita jumpa lagi insya-Allah pada hari Ahad akan datang, 13 Oktober insya-Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambah-tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik halal lagi diberkati, dan amal-amal yang diterima. Ya Allah, pada hari ini sungguh banyak ilmu-ilmu yang telah bermanfaat yang kami terima. Sama ada tentang namamu Al-Wadud, juga tentang namamu Ar-Razzaq. Oleh sebab itu, ya Allah, cintailah kami, sayangilah kami, supaya kami, Engkau gerakkan hati untuk mendekatkan diri kepadamu dengan perbuatan, ucapan yang Engkau redai. Beri juga kami rezeki, ya Allah, iaitu rizqul qalbi, iaitu ilmu pengetahuan, hidayah, iman, dan rizqul badan, iaitu rezeki-rezeki yang halal yang dapat memperkuat ibadat kami kepadamu dengan lebih sempurna. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.